Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Utomo, jurusan Sistem Informasi, kelas malam dengan nomor NPM belakang 00877. Saya ingin menjelaskan rasio aktivasi dalam akuntansi. Apa itu rasio aktivasi? Rasio aktivasi adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivasi ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Apa fungsi dari rasio aktivasi? Rasio aktivasi berfungsi untuk menganalisis antara laporan laba rugi, khususnya penjualan terhadap unsur-unsur yang ada dalam neraca, khususnya unsur-unsur aktiva. Ada 3 rasio aktivasi. Yang pertama, perputaran piutang, bisa juga disebut receivable turnover. Yang kedua, perputaran persediaan atau disebut inventory turnover. Dan yang ketiga, perputaran total aktiva yang bisa disebut juga total assets turnover. Berikut merupakan contoh dalam pengerjaan rasio aktivitas. Ini ada diagram tabel yang berisi tentang total kas, perusahaan, piutang, dan bank. Dan untuk pengerjaan rasio perputaran piutangnya itu bisa dengan ini 30 juta dibagi 4 juta plus 4 juta dibagi 2, dan hasilnya itu 7,5 kali. Dan average collection periodnya itu caranya menghitungnya dengan 4 juta, utang dagangnya ini 4 juta dikali 360, lalu dibagi 30 juta dibagi 30 juta dari penjualannya, sama dengan dapatnya itu 48 hari. Dan untuk rasio perputaran persediaan, rumusnya adalah 20 juta ini dengan modal usaha 20 juta dibagi 15 juta ditambah 5 juta. 15 jutanya adalah persediaan, dan 5 jutanya ada di aktivitas mesin ini sebagai aset. Lalu setelahnya dibagi 2, jadi rasio perputaran persediaannya sebanyak 2 kali. Lalu untuk working capital turnovernya 30 juta 30 juta itu penjualannya ya, penjualannya dibagi total ekuitas ekuitasnya kan 2.500.000 dikurangi 6 juta total aktiva tetap, maksud saya total hutang. Jadi ini total aktiva lancar dan total hutang lancar. Nah, hasilnya adalah 1,87 kali untuk capital turnovernya. Kemudian total asetnya penjualan dibagi total aktiva semua tadi. Jadi total ini semua
dibagi ke penjualan untuk mencari aset perputaran asetnya. Jadi hasilnya 1,0,5 kali. Untuk aset tetapnya, perputaran aset tetapnya penjualan dibagi total aktiva tetap. Jadi total aktiva tetap ini semua ini dibagi dengan penjualannya. Jadi hasilnya 4,61 kali. Jadi kesimpulannya pada intinya rasio aktiva adalah ukuran yang sangat penting untuk menilai cara perusahaan mengelola aset untuk mencapai penjualan atau pendapatan. Jadi semakin tinggi nilai rasio aktivitas, semakin bagus kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset tersebut. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.